Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Kabar Jambi. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Kita sudah memasuki awal bulan ya pada hari ini, di mana hari ini kita sudah bergabung di hari Rabu 1 November 2023. Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat untuk menjalankan apapun aktivitas Anda pada hari ini. Dan Kabar Jambi siang hari ini kita akan berbincang dengan dua orang pemuda yang sangat luar biasa yang sudah kami hadirkan di studio TVRI Jambi, di mana nantinya kita akan mengangkat tema anak muda pegang tongkat estafet kepemimpinan masa depan. Seperti yang kita ketahui bahwa memang sangat penting sekali untuk mempersiapkan pemuda-pemudi masa kini yang nantinya dapat berkontribusi di masa yang akan datang. Dan tentunya semangat tersebut juga terus digaungkan, apalagi pada bulan Oktober lalu, pemirsa, kita juga sudah melewati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95, di mana dari Hari Sumpah Pemuda ini juga menjadi semangat tambahan lagi kepada para pemuda dan juga pemudi Indonesia untuk dapat aktif nantinya berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dan tentunya pemirsa, kami akan berbincang bersama dua tamu kami yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama, kami sudah mengundang seorang mahasiswa dari Unbari. Ini ada Dito Tio. Selamat siang Dito. Siang Bang. Ya, sehat Dito? Alhamdulillah sehat. Udah jadi mahasiswa sekarang ya? Alhamdulillah udah jadi Bang. Kalau nggak salah kita ketemu sama Dito dulu waktu itu masih SMA ya? Iya Bang, Tapi sekarang sudah jadi mahasiswa. Sehat Dito? Alhamdulillah sehat Bang. Dari kampus tadi langsung ke sini ya? Iya Bang, dari kampus tadi ada bimbingan dikit Bang. Ada bimbing. Oh, udah skripsi? Iya Bang, lagi nyusun. Wah, semoga sukses ya. Dan bisa menggelar sarjana apa? Sarjana hukum Bang. Sarjana hukum secepatnya. Dan selanjutnya kami juga telah mengundang Ketua PMII Kota Jambi. Sudah hadir di sebelah Dito, ada Royhan. Selamat siang Royhan. Selamat siang Pak. Sehat Royhan? Sehat Pak. Sepertinya tadi kerjebak macet ya. Dari mana tadi Royhan? Dari ada kegiatan tadi Pak. Ada kegiatan di Iya. kampus atau di luar kampus? Di luar kampus. Di luar kampus. Kegiatan kalau boleh tahu sosial atau masih berhubungan dengan kampus? Berhubungan dengan internal PMI. Oh, terkait dengan PMII ya. Oke, berarti tadi teman-temannya ditinggal dong ke sini. Ditinggal. Terima kasih Royhan Ya, sudah bergabung siap. bersama kami, dan pemirsa, nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mungkin bisa sharing juga, mungkin mahasiswa yang saat ini menyaksikan Kabar Jambi atau masyarakat yang ingin bertanya dengan dua pemuda yang sangat luar biasa yang kami hadirkan hari ini, bisa menghubungi di 0741666385 atau di 081174333133. Oke, saya ke Dito terlebih dahulu ya. Dito, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Oktober kemarin ini ada gaungan semangat yang sangat luar biasa bagi pemuda dan juga pemudi Indonesia, agar pemuda dan pemudi Indonesia ini juga semakin termotivasi untuk dapat bergerak dan juga aktif dan juga bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa, yakni Hari Sumpah Pemuda. Nah, sebenarnya dari pandangan Dito sendiri dan juga dari kacamata Dito sendiri, bagaimana sih kita sebagai seorang pemuda bisa memaknai Hari Sumpah Pemuda ini, Dito? Baik, terima kasih Bang sebelumnya. Pertanyaan yang menarik terkait bagaimana kita memaknai Sumpah Pemuda. Tepatnya 28 Oktober 1928 lalu, Ya. pemuda-pemuda di Indonesia dari beragam latar belakang suku, agama, dan ras berkumpul, menyatakan satu pandangan yang satu, menunjukkan rasa bangga dan cinta bahwa mereka pemuda Indonesia. Betul. Dan juga peran pemuda tentunya sangat penting bagi bagaimana perkembangan negara Republik Indonesia ini. Berkaitan dengan tema kita tadi bahwa anak muda seharusnya memegang tongkat estafet kepemimpinan. Ini Bang menarik melihat bagaimana realita pemuda Indonesia sekarang yang dinilai masih terlalu sulit bagi kita untuk menatap bagaimana bonus demografi ke depan. Di mana Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menyiapkan diri, menyiapkan talenta-talenta mudanya menuju puncak bonus demografi ke depan yang menjadi suatu landasan juga bagi terwujudnya negara maju. Namun sedikit keluh kesah bagaimana pemuda kita Indonesia hari ini begitu terhipnotis Bang. Pertama terhipnotis dengan gawai. Bagaimana mereka terlalu asyik dengan gawainya sendiri, sehingga bagi kami pun yang mahasiswa miris melihat mungkin beberapa kawan yang mahasiswa bahkan tidak mengerti apa substansi dari ilmu yang mereka pelajari. Padahal 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka bakal dipersiapkan menjadi tokoh-tokoh publik, menjadi orang-orang yang berperan dalam pembangunan pemuda Indonesia. Nah, jadi menurut Dito satu kata-kata simpel bahwa seharusnya
pemuda di Indonesia menjalankan apa yang dimaksud dengan revolusi mental tersebut yang digagas oleh pemerintahan Pak Jokowi. Oke, jadi siapa tahu juga nanti Dito bisa menduduki jabatan tersebut ya, atau mungkin Royhan juga, siapa tahu, kita nggak tahu masa depan seperti apa, yang penting persiapannya itu seperti apa saat ini ya. Oke, tadi menyebutkan bahwa memang perkembangan teknologi memang tidak bisa dipungkiri ya. Iya. Perkembangan teknologi saat ini memang menjadi sebuah tantangan bagi generasi muda, bagaimana nantinya generasi muda tersebut lebih bijak untuk menggunakan teknologi ini untuk kemajuan. Tapi pandangan Dito sejauh ini untuk pemuda-pemudi yang ada di Jambi dalam memanfaatkan teknologi itu seperti apa? Pada dasarnya kalau kita membicarakan tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi, tentunya kita tidak memandang latar pendidikan. Yeah. Baik itu latar pendidikannya yang tidak bersekolah, maupun yang bersekolah, maupun yang berperguruan tinggi, semuanya diberikan kesempatan akses yang sama dengan kemudahan untuk mengakses teknologi tersebut. Yeah. Namun Bang, tidak bisa dipungkiri pula, Dito kan suka juga bermain gawai. Kadang kita melihat live di aplikasi sosial media, sebut saja TikTok. Begitu banyak teman-teman kita di daerah-daerah perdesaan itu memanfaatkan fitur live di TikTok itu dengan tidak bijak. Bagaimana mereka berorientasi hanya pada material, mereka melunturkan nilai moral sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemuda dengan melakukan live yang tidak senonoh. Nah, seharusnya ini menjadi perhatian khusus bagi kita sebagai generasi muda maupun bagi pemerintah ke depan untuk mampu bagaimana mendidik melalui sosial media. Ini perlu dibuatnya. Kalau kami dari Mahasiswa Hukum, mungkin saya akan lebih mengkritik bagaimana regulasi yang beredar. Bagaimana regulasi tersebut harus dibuatkan menjadi suatu yang bersesuaian dengan norma kita sebagai budaya timur. Nah, di sini kan ada problem nih, dan kemirisan saya secara pribadi bagaimana melihat pemuda-pemuda yang sudah seharusnya memikirkan bagaimana kalau kita bicara dulu pemuda-pemuda Indonesia, Syahril, Tan Malaka, Bung Karno, Bung Hatta, mereka berdiskusi, memikirkan apa yang lebih baik untuk bangsa kita. Cuman kalau kita lihat pemuda kita sekarang, mereka juga duduk beramai-ramai di tempat tongkrongan, cuman fungsi duduknya lain. Mereka hanya berfokus pada game semata, hanya berfokus pada nilai-nilai yang seharusnya tidak sesuai dengan budaya kita sebagai budaya timur. Maka seharusnya revolusi mental itu dimulai dari diri kita pribadi, yang ketika kita sudah selesai dengan diri kita pribadi, dapat merevolusi mental kita menjadi mental seorang pemuda yang berorientasi pada budaya ketimuran, yang berorientasi pada kemajuan, yang berorientasi pada keadilan, kita dapat menularkan virus-virus kebaikan tersebut kepada pemuda-pemuda kita, teman-teman kita di desa-desa. Nah, sehingga menurut itu, kalau dari kita bagaimana cara kita untuk mendidik seseorang, bagaimana kita untuk menyiapkan pemimpin yang baik melalui pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, tentunya bukan pendidikan formil di sekolah saja. Cuman bagaimana di lingkungan masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil itu dari keluarga, mulai dari lingkungan terkecil dari tingkat RT, sudah harus ada upaya-upaya bagaimana menyiapkan seorang pemuda ini menjadi the next leader di pemimpin selanjutnya. Gitu. Jadi tadi yang disoroti adalah kontrol sosial, ya, berarti dari diri sendiri, dan itu juga bisa dari lingkungan sekitar. Nah, mungkin dari Dito, action yang Dito lakukan untuk menginfluence teman-teman supaya mereka juga bisa melakukan hal-hal yang positif dan juga bisa menunjukkan bahwa revolusi mentalnya tersebut juga dapat berjalan dengan baik, itu seperti apa, Dito? Nah, kalau dari Dito secara pribadi, sebelumnya Dito aktif di organisasi kerelawanan, Bang. Nah, saat kita aktif di organisasi kerelawanan, kita dapat melihat realitasnya. Realitas bagaimana relawan itu kan identik sama bencana, sama ketidakmampuan, sama kesulitan, sama penyakit. Nah, kita dapat melihat di sana bagaimana realitas yang dialami oleh khususnya Provinsi Jambi secara lebih implisit, lebih dalam. Nah, selanjutnya Dito juga aktif di organisasi kepecinta alaman dan organisasi pergerakan kemahasiswaan. Nah, mengkombinasikan ini semua membuka cakrawala berpikir kita. Bagaimana seharusnya kita harus memandang pergejolakan gejala sosial itu, pertama tidak dipandang dari sudut pandang politiknya saja. Tidak dipandang dari sudut pandang pendidikannya saja. Namun semuanya harus digabungkan, lalu dielaborasikan sehingga nantinya kita tularkan. Kalau tindakan yang kita lakukan sebagai mahasiswa sesuai tridharma perguruan tinggi, kita penelitian, pengabdian, dan pembelajaran. Nah, salah satunya di kampus Dito baru saja menggagas organisasi Law Science Organization, Bang, di kampus. Nah, itu sudah dalam tahap persetujuan. Semoga organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi kami untuk saling bertukar pikiran, khususnya di
dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan adik-adik untuk memunculkan semangat nih mempelajari hal yang substansi terkait dengan hukum itu sendiri. Nah, itu juga berawal kan dari keresahan saya sebagai mahasiswa melihat kondisi tersebut. Gitu. Oke, aktif di organisasi ya. Baik, ini salah satu organisasi juga yang ada di Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Jambi yang sekaligus ini Royhan juga merupakan ketuanya ya. Nah, sedikit mungkin Rehan terkait dengan pandangannya untuk memaknai Sumpah Pemuda itu seperti apa? Apakah tadi sejalan dengan paradigma ataupun pemikiran yang sudah disampaikan oleh Dito tadi? Silakan Rehan. Royhan. Izin Bang, memaknai tentang Sumpah Pemuda yang kita baru lahir kemarin ya, 28 Oktober 1998. Bahwasanya kita lihat bangsa Indonesia ini Bang, pemuda dari zaman ke zaman itu masih kurang Bang, secara kualitas. Kenapa saya bilang kurang? Karena zaman teknologi sudah maju. Di sini pemuda sangat hilang perannya sebagai pemuda. Kenapa Bang? Kita lihat zaman teknologi semakin maju, semakin banyak pemuda itu bermalas-malasan. Contoh, betul disampaikan oleh sahabat saya itu Dito, bahwasanya pemuda ini masih bermain gadget ya. Dengan ini Bang, dengan sekelompok orang, tidak dengan yang positif, bermain game, melihat yang tidak kan, bermain TikTok, sehingga kehilangan marwah sebagai pemuda. Bahwasanya bagi saya Bang pribadi, makna pemuda itu Bang, itu banyak artiannya Bang. Karena Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syarif dan Tamalaka itu sangat betul menjiwai pemuda. Yang saya lihat sekarang ini pemuda itu masih kurang Bang. Di Kota Jambi khususnya Bang ya, pribadi. Oke, berarti menurut Royhan bahwa kualitas dari para pemuda ini menurun dan itu juga disebabkan karena faktor teknologi. Mungkin dari perkembangan teknologi ini mereka yang terlalu berlarut-larut ya dalam menggunakan teknologi. Sebenarnya untuk penggunaan teknologi itu bisa saja ya, kayak contoh bermain game tapi hanya sekedarnya saja untuk menghilangkan stres ya. Tapi di sini mungkin karena berlarut-larut tadi sehingga kualitas dari para pemuda di Jambi dan juga Indonesia menurut Royhan tadi menurun seperti itu. Lalu apa langkah yang bisa dilakukan pemuda saat ini supaya mereka nantinya bergerak ya dan juga bisa mewujudkan revolusi mental seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dito, Royhan? Kalau langkah sih Bang, kalau pribadi kami selain itu faktor pribadi, itu faktor lingkungan dan juga faktor teman tadi. Karena percuma Bang, kita dari pribadi tidak siap untuk merubah itu semuanya. Betul yang kata Abang sampaikan, bahwasanya zaman semakin canggih tadi, gadget itu hanya seperlunya saja. Itu contoh main game hanya sekali 2 kali saja, tidak berlarut. Begitu juga faktor lingkungan. Kalau lingkungan itu mendukung, insya Allah mendukung juga kegiatan pemuda untuk diskusi, untuk belajar maupun untuk hal positif lainnya. Kalau pribadi saya lebih mendorong Bang, pemuda itu the next untuk bonus demografi Indonesia. Apalagi kita menyambut 1 abadnya Indonesia, kita lah sebagai ujung tombak pemuda untuk memimpin Indonesia saat nanti. Oke, sudah saatnya pemuda itu dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Jangan terlambat untuk mempersiapkan pemuda untuk Indonesia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa untuk melanjutkan perbincangan kami bersama 2 pemuda hebat di Kabar Jambi. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Royhan dan juga Dito. Saya ke Royhan kembali ya. Kalau tadi si Dito sudah menceritakan bahwa kontribusinya untuk dapat memberikan spirit bagi teman-teman seusia mereka dan juga satu letting lah ya di kampus dan juga di berbagai organisasi lainnya. Dia terlibat dalam berbagai organisasi seperti kerelawanan, pencinta alam dan juga berbagai organisasi kemahasiswaan. Sedangkan Royhan sendiri ini actionnya seperti apa nih untuk memberikan support dan juga semangat kepada para pemuda lainnya. Tapi dijawabnya nanti ya. Kita sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bung Amsol. Iya, selamat siang Pak Yudi dari Telanai. Sehat Pak? Ya, selamat siang juga. Terima kasih Bung Amsol. Iya. Baik, silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Baik, ya. Pertama ya, kita sampaikan pada anak muda yang ada di studio TVRI ya. Ya. Artinya, apa namanya, semangat tadi kalau saya lihat dari pembicaranya, sesuai dengan judul kita hari ini. Dan ini memang menantang judul kita ini. Bahwa
kalau kita bercerita untuk mengantarkan anak-anak muda ini, milenial ini menuju ke 2045, berarti kita sudah 100 tahun tuh Amsol. Iya. Kita ulang tahun 100 tahun. Dan di situ tagline-nya bahwa Indonesia maju. Nah, kalau bonus demografi itu tetap aja dia akan sampai 2045 itu. Tapi sampai sejauh mana petinggi-petinggi, elit-elit ini, penguasa untuk membuat ruang untuk anak muda ini mengantarkan ke sana. Tadi kan Dito katakan bahwa SDM. Ya. Dari PMI ini juga mengatakan bahwa banyak yang anak muda yang tidak konsen terhadap persoalan ke depan. Nah, kalau kita lihat sebagai contoh saja negara Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, ini contoh ya. Tetangga kita itu, mereka tidak ada sumber daya alamnya. Jepang itu coba lihat, tidak ada sumber daya alam, yang ada itu musim dingin, gempa luar biasa, kan anak saya di sana. Iya. Nah, gempa luar biasa tiap hari. Sumber daya alam tidak ada, tapi SDM-nya mereka menguasai teknologi, fashion, macam-macam. Sementara kita terbalik, bahwa Indonesia ini kaya raya. Jadi seperti itu nanti kalau sudah sampai ke 2045 memimpin, itu tidak hanya menguasai teknologi, tapi sudah tidak lagi mengirim ekspor barang mentah. Itu sudah, maka SDM tadi penting. Nah, tapi sejauh mana pemerintah penguasa ini meng-SDM-kan orang-orang ini? Baik. Jangan lagi nanti Dito di tahun 45 nanti mengekspor bahan mentah, sudah harus dikelola. Kan gitu. Masuk yang lain-lain, itu contoh aja Korea, Jepang. Iya. Kita sudah 100 tahun ketinggalan, tidak bisa kekejarnya negara itu. Indonesia kita kaya raya. Nah, jadi makanya elit-elit ini memang harus mempersiapkan anak-anak muda ini mengantarkan sampai 2045 itu bukan hanya menguasai teknologi dan SDM, tapi berakhlak. Coba bayangkan kalau mereka cuma menguasai teknologi saja, akhlaknya tidak ada. Iya. Mana agamanya? Harus seimbang tuh Amsol. Iya, betul Pak. Sekali kalau mereka cuma hanya memikirkan teknologi SDM, sementara alit batas saja tidak apa. Agamanya kemana? Nah sekarang kan banyak persoalannya bahwa agama sudah disamping oleh anak muda. Banyak nongkrong di KPKB, kapan sembayangnya. Ini ngeri kita, kalau tidak ada seimbang, korupsi 2045 tadi tambah ganas. Korupsi ini karena kekurangan terhadap keyakinan, ya kan? Di samping dengan lingkungan juga, kesempatan. Itu kuncinya, korupsi itu sebenarnya menutup kesempatan. Jadi ada rumus pidana, ya ini adik itu nih dari hukum ya. Iya. Masukkan bahwa N plus K sama dengan C itu crime, kejahatan. Misalnya ada orang mau ke kantor, tidak ada niat, tapi di kantor ada kesempatan, rame-rame, jadilah crime, kejahatan. Baliknya, apalagi ada niat, ada kesempatan, otomatis jadi kejahatan, korupsi. Justru itu kesempatan inilah yang mundur maju sebenarnya negara ini menutupnya. Makanya korupsi itu muncul terus. Persoalan 45 nih harus memang betul-betul ditutup kesempatan itu. Dan punishment-nya kuat, juga termasuk pemberian royaltinya tinggi harusnya. Iya, baik Pak Yudi. Masih seperti Jepang, Korea itu mereka tidak bisa korupsi, kenapa? Karena pemberian rewardnya itu memadai, bukan kayak Amsol di TVRI ya cuma dibayar sekian gitu. Ya kan sudah pakai jas gitu. Udah. Mereka kalau profesional, skill seperti Amsol sudah skill ini sebenarnya. Saya tanya di TVRI berapa dibayar? Cuma 600.000. Ya, baik Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Seperti kita terputus bersama Pak Yudi ya. Oke, tadi menanggapi terkait dengan
bagaimana ruang yang diberikan oleh pihak-pihak terkait untuk kemajuan dari pemuda yang ada di Jambi. Tadi kalau misalnya sudah disampaikan ada ruang melalui wadah organisasi dan itu memang diinisiasi oleh mahasiswa-mahasiswanya sendiri ataupun pemuda-pemuda sendiri. Lalu bagaimana campur tangan dari pemerintah untuk dapat membuat sumber daya yang lebih baik lagi untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Dari itu dulu mungkin boleh ditanggapi, silakan. Menarik tadi Bang, pendapat dari orang tua kita, Bapak Yudi. Ini mungkin keluh kesah dan ketakutan yang sama yang dialami oleh segenap orang tua lain di negara kita sekarang. Iya. Nah, kalau kita menanggapi, kita membandingkan Indonesia, Jepang dan Korea dan Singapura. Kenapa pertanyaan negara kita tidak bisa menjadi negara maju? Itu kan pertanyaan simpel, bahwa kita mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Iya. Masyarakat nomor, kalau tidak salah menurut ini nomor 4 terbanyak di dunia. Semuanya kita ada. Mengapa kita tidak bisa negara maju? Ada seorang ahli yang bilang bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara maju itu karena satu, karena Indonesia sudah tidak mempunyai ketakutan. Mengapa Indonesia tidak mempunyai ketakutan? Karena itu tadi, Pak. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Yudi benar, bahwa Tuhan saja dilanggar. Bagaimana kita bisa takut? Berapa banyak orang yang disumpah saat mereka memegang pemangku jabatan tersebut, namun akhirnya mereka malah menyalahgunakan jabatan mereka tersebut. Artinya apa? Sumpah mereka terhadap Tuhan itu hanya dianggap abai aja. Itu kan menjadi suatu permasalahan yang menarik. Menarik juga kalau kita membandingkan sama Jepang. Saat tragedi bom Nagasaki dan Hiroshima, Kaisar Jepang tuh hanya tanya satu. Dia tidak tanya berapa jumlah emas yang kita punya. Dia tidak bertanya berapa jumlah tambang yang kita punya. Dia hanya bertanya satu. Berapa sisa guru kita? Nah, jadi ini yang penting, bahwa kalau kita ingin membangun bangsa pemuda melalui pembangunan SDM, maka seharusnya investasi yang diberlakukan pemerintah itu adalah membuka menteri investasi di bidang pemberdayaan pemikiran untuk perkembangan. Nah, ini yang tidak ada. Kalau kita melihat lebih lanjut, bagaimana pengawasan terhadap tenaga pendidik di Indonesia? Berapa banyak orang yang berminat, generasi muda yang berminat menjadi tenaga pendidik di Indonesia. Dan itu kan dipertanyakan, bahwa generasi muda cenderung tidak berminat menjadi tenaga pendidik di Indonesia. Nah, pertanyaannya, ada apa sampai generasi muda tidak berminat menjadi pendidik? Nah, ketika seorang generasi muda sudah tidak berniat lagi menjadi pendidik, berarti apa yang, padahal kan generasi muda ini berapa tahun mereka sekolah, dari kecil sampai usianya menjelang dewasa, mereka tuh selalu mengenyam pendidikan. Artinya selalu bertemu dengan sosok yang digugu dan ditiru. Pertanyaannya, apakah sosok yang digugu dan ditiru ini tidak pantas untuk mereka tiru sehingga mereka ingin menjadi seperti mereka? Nah, inilah seharusnya yang kita coba analisis lagi secara lebih implisit, bagaimana pemuda-pemuda kita seharusnya mulai merasa ketertarikan terhadap profesi menjadi seorang tenaga pendidik, ya. Karena mengapa? Ketika generasi muda menjadi seorang pendidik, generasi muda itu kan terkenal dengan cara yang visioner, cara yang melihat ke depan. Ketika generasi muda menjadi seorang pendidik, artinya generasi muda akan bisa menyampaikan sesuatu hal yang dididiknya dengan cara melihat ke depan, dengan cara mengikuti perkembangan zaman. Nah, inilah yang seharusnya pemerintah, masyarakat, dan semuanya, bagi saya ini semua elemen ini terlibat, karena pemerintah pada dasarnya dipilih oleh masyarakat. Kita juga sudah harus memfokuskan terhadap bagaimana pendidikan dari anak-anak kita. Pada dasarnya yang kami sebagai mahasiswa seringkali menganggap bahwa universitas, kampus itu adalah miniatur negara. Namun di miniatur negara tersebut pula kita banyak melihat kekhilafan ataupun perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh dosen. Sebagai contohnya, bagaimana di Lampung yang baru saja viral kasus dosennya terhadap mahasiswa, dan itu sudah menjadi rahasia umum bagi mahasiswa. Begitu banyak kampus-kampus, tidak cuma di Jambi, bahkan tidak cuma di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Seharusnya kita sudah harus mencontoh bagaimana negara Eropa memberlakukan beasiswa kepada masyarakatnya. Dan saya sangat mendukung program-program yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu kampus merdeka, baik itu magang bersertifikat. Bagi saya itu adalah salah satu upaya yang emang sudah upaya yang urgent yang harus dilakukan oleh pemuda. Terus pertanyaannya tadi ada dari Bang Yudi, bagaimana pemuda kita nanti tidak tergoda terkait perkembangan zaman ini, karena begitu banyak. Mengutip pola pendapat dari Tan Malaka, bahwasanya Tan Malaka bilang,
idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, ini Bang, di sini menurut saya banyak yang mulai kehilangan idealismenya sebagai pemuda. Kita kembali lagi ke Sumpah Pemudanya secara histori. 28 Oktober, mereka ada dari Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Java, mereka berkumpul nih. Artinya mereka kan sudah punya landasan filosofis. Orang Jawa yang pemikirannya lain, orang Sumatera yang pemikirannya lain, orang Ambon berpikir lain. Tapi mereka tetap membawa idealisme tersebut untuk menyatukan pendapat mereka. Bagaimana kita membuat suatu Republik Indonesia, bagaimana kita menyatukan pandangan, dan ayolah kita bergegas untuk memikirkan ke depan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh seorang pemuda di Indonesia sekarang. Bukan seorang pemuda, mungkin kebanyakan pemuda di Indonesia sudah kehilangan idealismenya. Sebagian ya? Ya, sebagian besar mungkin. Mengapa kehilangan idealismenya? Saya pikir pemuda di Indonesia sudah pertama dalam kasus politik. Di politik pun calon-calon pemimpin muda kita pun sudah diajarkan begitu banyak. Mungkin datanya tidak bisa saya sebutkan. Mungkin ini menjadi data yang lumrah bahwasanya dalam politik itu kita harus menanamkan modal. Nah, ini kan sudah menjadi suatu pencemaran terhadap idealisme. Bagaimana orang yang seharusnya kita pilih untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan tersebut, namun ternyata hanya berorientasi pada material belaka. Seharusnya pemuda di Indonesia sudah harus memiliki idealisme, mau jadi seperti apa dirinya dan bangsanya ke depan. Oke, saya ke Royhan, mungkin menanggapi juga dari pertanyaan Pak Yudi, karena tidak hanya teknologi yang dituntut saat ini ya untuk dikuasai oleh para pemuda dan juga pemudi, namun juga attitude dan juga akhlak itu penting. Lalu pandangan dan juga sorotan Anda untuk penanaman akhlak dari pemuda yang ada di Jambi itu seperti apa, dan bagaimana juga Anda menyoroti sisi kiprah dari pemerintah, perhatian terhadap pemuda dari sisi ini, silakan. Oke, terima kasih Mas. Bahwasanya betul yang disampaikan Pak Yudi tadi, Indonesia yang saat ini sangat minim akhlak, ini mana Tuhan aja dilanggar, apalagi hal yang lain. Mungkin pribadi kami mengenai akhlaknya pemuda yang sekarang ini, itu tergantung lagi tadi faktor lingkungan juga, peran pribadi. Dan juga Mas tadi kan nanyakan bahwasanya peran pemerintah untuk pemuda nanti. Saya sangat apresiasi betul oleh Pemkot Kota Jambi yang saat ini sudah memfasilitasi semua sektor pemuda, baik itu dari segi pendidikan, seminar maupun hal lainnya. Bahwasanya Pemkot Kota Jambi sudah berusaha betul untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai aspek untuk the next pemimpin pemuda dari estafet Indonesia. Bahwasanya kembali lagi Bang, Indonesia ini sangat butuh, terutama di Kota Jambi, itu untuk menyambut pesta demokrasi nanti. Bonus ya Bang untuk politik nanti kan, itu harus siap dari semua lini, dari aspek semua lini. Itu tidak hanya dari segi internal maupun eksternal. Itu sih dari pribadi saya sendiri Bang. Mungkin apalagi nih yang diinginkan pemuda sekarang supaya nantinya attitude dan juga etika dari pemuda tersebut di masa yang akan datang itu dapat benar-benar terjaga sehingga dapat meminimalisasi bahkan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak benar ketika mereka sudah menjabat sebagai seorang pemimpin. Mungkin bicara attitude ini Bang, kembali lagi belajar kembali lagi agama. Kalau pemuda itu sudah memahami makna agama, insya Allah sebagai pemimpin itu tidak salah kaprah, tidak salah menggunakan kekuasaan tadi Bang. Takutnya apa Bang? Ketika pemuda itu tidak mengalami ilmu agama tadi, takutnya menjalankan pemimpin itu dengan ini Bang ya, dengan hak kekuasaannya pribadi, mau itu otoriter, dengan kebijakannya tersendiri tanpa diajak musyawarah, itu saja sih Bang. Oke. Dito, menyoroti peran pemerintah seperti apa menurut Dito? Peran pemerintah terhadap pembangunan pemuda, benar apa yang disampaikan oleh Bang Royhan. Dito juga mengapresiasi langkah-langkah dari pemerintah. Bagaimana memberikan kesempatan dengan membuka seminar-seminar pelatihan kerja, bagaimana membuka seminar-seminar untuk menjadi seorang pemimpin. Salah satunya pemerintah Provinsi Jambi membuat rumah aspirasi bagi pemuda. Nah, itu merupakan salah satu upaya yang rumah kebangsaan bagi pemuda, itu merupakan salah satu upaya yang seharusnya perlu kita apresiasi. Namun ini Bang menjadi suatu PR juga melihat bagaimana pemuda di Provinsi Jambi. Kita lihat kalau kita bicara generasi itu kan terbagi menjadi generasi pemuda sekarang, generasi 90-an, generasi 2000-an awal sampai 2000-an, generasi 2005-2006. Nah, di sini Bang agak terdapat suatu permasalahan yang menarik. Apalagi fenomena gangster Bang. Nah, ini perlu kita
menyoroti sekali bagaimana institusi pendidikan ini. Itu sangat menaruh perhatian sekali terhadap kalau kita berbicara pemimpin itu di instrumen pendidikan. Mengapa demikian? Sebab di instrumen pendidikan lah seseorang seharusnya dapat mendalami pengembangan karakternya, melihat fenomena gangster yang begitu banyak di Provinsi Jambi. Nah, ini seharusnya perlu perhatian lebih dari pemerintah. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda di Provinsi Jambi, khususnya anak-anak muda yang sekolah tingkatan sekolah menengah atas. Mengapa fenomena gangster ini begitu marak di Provinsi Jambi? Dan baik, fenomena gangster kira-kira apa koreksinya dari Dito ya, nanti akan kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kami. Saya ke Royhan dulu ya. Terkait tadi memang sempat terputus perbincangan kita terkait dengan fenomena gangster. Apalagi memang baru-baru ini ada sejumlah berita-berita viral terkait dengan gangster di Jambi. Lalu seperti apa Anda menanggapinya, Royhan? Di Jambi Bang ya? Ya. Ya, kita kan baru-baru ini dalam 3 hari terakhir bahwasannya di gangster kota Jambi ini sangat viral Bang. Terakhir korbannya adalah seorang polisi, itu dekat rumah kami Bang, di Arizona. Di sini kan kembali lagi Bang, bahwasanya gangster ini itu selain pendidikan, itu faktor ini lingkungan teman tadi. Bahwasanya anak yang gangster saya lihat sekarang nih Bang, itu kembali lagi berulah. Kenapa Bang? Karena banyak undang-undang tidak menjerat untuk anak-anak. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwasanya untuk kesenangan. Bahwasanya kalau nggak kayak gitu, bukan tipe sebagai anak muda tadi. Kayak nggak keren gitu ya? Nggak keren itu, pengen gaya-gayaan. Sehingga yang jadi korban itu warga setempat maupun yang keluar malam nyari pekerjaan tuh Bang. Kayak kita nih kan, sebagai pemuda juga takut nih pulang malam Bang. Dulu paling sering diskusi sampai tengah malam. Sekarang kami kedua kali Bang. Karena ada gangster ini, takutnya kita jadi korbannya. Itu peran vital juga lah bagi Pemkot Kota Jambi, terutama untuk berkolaborasi dengan Polda maupun dengan Polresta bisa memberantaskan gangster yang ada di Kota Jambi. Begitu juga untuk pendidikan, baik itu di segi SD, SMP, SMA. Saya minta tolong kepada guru kembali lagi mendidik siswanya untuk jangan sampai kita jebak dalam fenomena gangster ini. Dito menanggapinya seperti apa gangster yang memang saat ini kita lihat ada sejumlah kasusnya di Jambi, lalu koreksinya terkait dengan kehadiran gangster ini seperti apa dari penerapan pendidikan, moral dan juga etikanya, Dito? Pertama, gangsternya adalah sesuatu yang sistematis. Mereka mempunyai tingkatan. Maksudnya tingkatan apa teman? Ada yang menjadi sosok yang dituakan dalam gangster tersebut. Nah, itulah yang mungkin memengaruhi adik-adik di bawahnya untuk bertingkat seperti itu. Nah, kalau kita lihat usia gangster kan usia remaja, usia 17 tahunan, 16 tahunan, 15 tahunan. Mereka masih dalam usia labil, bisa dibilang usia mencari jati diri. Nah, disinilah menurut itu sangat penting bagi institusi pendidikan terutama. Institusi pendidikan sudah harus mampu bagaimana seorang pelaku di institusi pendidikan tersebut sudah harus mampu membuatkan program yang mengarahkan anak-anak bangsa kita yang berada pada tingkatan 2000 ke atas ini agar mereka mampu saat pertama itu berpikir secara rasional dulu. Gak usah mau muluk tentang visioner, mereka rasional. Bila saya melakukan ini, akibatnya apa terhadap diri saya sendiri? Terus mereka memikirkan orang lain dulu. Mereka memikirkan tentang dirinya sendiri, keluarganya dulu. Nah, ada suatu ketakutan juga Bang bagi kami, bahwasanya bila mana nanti generasi adik-adik kami yang di bawah ini tidak dibimbing dengan sebagaimana mestinya, maka pemimpin yang disiapkan ke generasi kedepannya juga akan bermasalah. Padahal era-era mereka lah, era-era kita menuju Indonesia Emas 2045. Era-era mereka lah, era-era puncak kita menghadapi bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi yang diharapkan menjadi titik balik negara Indonesia menuju welfare state atau negara kesejahteraan, negara maju, justru menjadi bumerang bagi negara Indonesia sendiri. Bagaimana diisi oleh generasi muda yang banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan kekhilafan secara moral dan melupakan nilai utamanya sebagai anak-anak muda yang berasal dari timur, yang menjunjung tinggi
nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai budaya seorang Pancasilais sejati. Nah, ini perlu ditanamkan sekali. Nah, mungkin ini bisa dikaji dari kurikulum, Bang. Bagaimana kurikulum pendidikan yang diberlakukan, bagaimana kalau kita generasi muda, generasi saya dulu masih ada namanya pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu nggak tahu masih ada atau sekarang. Dulu Saya harap SD masih PPKN ada. ya. Iya, Bang. Saya harap pendidikan Pancasila, budi pekerti. Saya harap ini jangan sampai hanya formalitas saja. Namun juga harus mampu sampai kepada murid-murid, kepada siswa-siswa itu secara nilai filosofis. Kenapa sih mata pelajaran ini ada? Mata pelajaran ini ada seharusnya untuk membimbing generasi muda Indonesia menjadi generasi muda yang sayang terhadap bangsanya sendiri. Generasi muda yang memiliki budi pekerti. Maka hal yang paling utama, lagi-lagi saya sampaikan, hal yang paling utama yang harusnya diberlakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia ialah mendorong investasi terhadap sumber daya manusia. Investasi terhadap sumber daya pemikiran, meningkatkan peluang beasiswa, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik, dan mendorong anak-anak muda untuk siap menghadapi tantangan di zaman yang ke depan. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi nantinya peran pemuda juga dapat lebih dirasakan di masa yang akan datang ya. Dan kalau kita berbicara terkait dengan pemuda ini juga terlibat sebagai agent of change ya, atau agen perubahan. Dan di sini mungkin dari perubahan ini yang memang dari berbagai suku, budaya, dan juga dari berbagai daerah memang dituntut sekali untuk memiliki ide-ide kreatif, supaya ide-ide kreatif ini nantinya menjadi bekal bagi mereka untuk persiapan mereka di masa yang akan datang. Lalu seberapa kreatifnya pemuda saat ini kalau menurut Royhan? Kalau bagi saya pribadi, Mas, bahwasanya sekreatif apa pemuda sampai saat ini, kita kembali lagi, kita timbulkanlah gagasan, ide maupun hal lainnya, sehingga kita bisa sangat membantu, terutama di khusus Kota Jambi, untuk meningkatkan kualitas SDM yang dicanangkan oleh sahabat Dito tadi. Bahwasanya kita sangat butuh peran pemuda untuk meningkatkan gagasan, ide, sehingga terbinanya tadi insan akademis yang memberikan kontribusi terhadap bumi sepucuk Jambi Sembilan Lurah tadi. Kalau dari PMI sendiri bagaimana untuk mendorong supaya anggota atau membernya itu mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi dengan mungkin ide-ide kreatifnya bisa direalisasikan? Kalau bagi saya pribadi, selaku saya ketua PMI terpilih ya di Kota Jambi, saya mengajak seluruh anggota dan kader PMI Kota Jambi ikut aktif kegiatan, mau itu seminar, diskusi, maupun itu kita ajarkan kewirausahaan, sehingga kita menimbulkan gagasan dan ide untuk Kota Jambi tercinta. Oke, kewirausahaan ini juga penting ya. Jadi bisa ditempa sejak dini para pemuda tersebut supaya bisa menjadi entrepreneur yang baik, dan ini juga bisa menjadi modal di masa yang akan datang. Lalu menurut Dito seperti apa nih kreativitas pemuda yang ada di Jambi? Menurut saya kalau pemuda di Jambi sekarang sangat kreatif, jauh kalau dari kreativitas, kemampuan kita mengembangkan sesuatu, pemuda Indonesia sekarang tuh lebih mampu untuk kreatif. Pemuda Indonesia tuh lebih inovatif. Namun hal ini harus selalu diupayakan. Pemuda di Indonesia, kalau kita memaknai pemimpin, Bang, kalau Dito memaknai pemimpin itu bukan hanya kita menjadi seorang gubernur, seorang wali kota, atau bupati, seorang kepala daerah, bukan. Namun pemimpin itu lebih kepada nilai dalam diri kita. Bagaimana diri kita sudah mampu untuk memimpin setidaknya diri kita sendiri, maupun lingkungan terdekat kita. Bila kita dalam keluarga kita dapat memimpin keluarga kita menuju jalan yang baik. Bila kita di lingkungan kerja kita dapat memimpin rekan-rekan kita, kita dapat memimpin anggota-anggota kita, kita dapat memimpin staf kita. Nah, menarik nih soal pemimpin, Bang. Ini sudah lama Dito tanamkan ke dalam diri Dito. Dito tuh ingin jadi seorang pemimpin. Tapi pemimpin itu Dito bagi menjadi dua kata, pemimpi dan N. Kalau N itu dianggap di matematika sebagai sebuah nilai. Jadi menjadi pemimpin itu kita harus menjadi seorang pemimpi dulu. Kita harus mempunyai mimpi-mimpi apa terhadap diri kita sendiri, keluarga kita maupun bangsa kita. Nah, mimpi-mimpi itu nantinya harus kita wujudkan dengan nilai yang kita tanamkan dengan proses kita selama kita menjalani kehidupan. Baik itu nilai pengetahuan, nilai moral, nilai kita sebagai seorang manusia. Nah, inilah
kunci utama seorang pemimpin itu dapat dikatakan pemimpin yang berhasil ketika dia mempunyai mimpi-mimpi yang sangat banyak yang ingin dia wujudkan, dan mimpi-mimpi itu menuju arah kebaikan, dan mimpi-mimpi itu dia dorong dengan nilai-nilai yang ia tanamkan, nilai-nilai kebaikan yang ia tanamkan di dirinya sendiri. Mungkin Oke, baik. Dari muda lah harus diusahakan itu semua ya, supaya nanti di masa yang akan datang apa yang sudah kita tanam baru dapat kita panen di kemudian hari. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi, dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam dialog kita pada siang hari ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement harapannya untuk pemuda Indonesia dan juga Jambi dari Royhan terlebih dahulu. Silahkan, apa yang mau disampaikan untuk pemuda Indonesia? Mungkin kalau bagi saya Mas, untuk closing statement saya bahwasanya khusus pemuda Kota Jambi, terutamanya kita, jangan lupa bahwasanya kita sangat punya peran untuk membantu Pemkot Kota Jambi dan sekitar elemen lainnya. Jadi jangan takut bahwasanya kita pribadi itu tidak mempunyai kualitas. Kita mempunyai ide dan gagasan juga secara pribadi. Saran saya untuk pemuda khususnya Kota Jambi, kita aktif dalam Sumpah Pemuda tadi, bahwasanya kita juga menjadi agen of change, bukan menjadi agen of claim. Mungkin itu saja bagi saya. Terima kasih. Oke, baik. Dito, silakan. Closing statement dari saya, mari bersama-sama. Saya tidak dapat memberikan saran karena saya seorang pemuda juga. Saya ingin mengajak kawan-kawan, mari kita bersama-sama, kita jadikan momentum Sumpah Pemuda ini menjadi momentum kebangkitan kita, menjadi momen kita untuk introspeksi, menjadi momen kita untuk melangkah menuju ke arah yang lebih baik, sebab pemuda itu adalah pemuda yang selalu mempunyai karya-karya, pemuda itu adalah orang dengan yang selalu mempunyai inovasi, pemuda itu adalah orang yang selalu memandang kepada arah ke depan. Mungkin itu saja pemuda saya. Baik, saya boleh minta 3 kata nggak untuk pemuda Jambi apa? Royhan lu, 3 kata untuk pemuda Jambi apa? Hebat, kuat, dan inovatif. Oke, Dito. Ayo maju bersama. Ayo maju bersama. Oke, luar biasa. Semoga dengan kehadiran Dito dan juga Rehan ini juga memotivasi untuk pemuda lainnya untuk bersama-sama bangkit dan juga mempersiapkan diri dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Dito sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Rehan, Ketua PMII Kota Jambi, sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama 2 pemuda hebat yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi semoga pemuda yang ada di Jambi dapat termotivasi dengan pemuda-pemuda visioner, sehingga nantinya dapat mempersiapkan diri dengan baik dan juga akan melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Ketika pemuda memiliki visi, semangat dan juga tekad yang kuat, mereka mampu untuk mengubah dunia. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.